Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seli Setia, NPM 1951020441, Prodi Perbankan Syariah, kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah Pasar Modal Syariah. Soal yang pertama yaitu, jelaskan pengertian dan dasar hukum pasar modal syariah yang Anda ketahui. Sebelum mengetahui lebih jelas apa itu pasar modal syariah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pasar, apa itu modal, dan apa itu pasar modal. Jadi pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Modal merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Modal bisa berupa barang ataupun uang. Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, di mana di dalam kegiatan tersebut terdapat pihak atau perusahaan yang mencari dana yang disebut sebagai emiten, dan pihak-pihak yang kelebihan dana yang disebut dengan investor. Emiten akan menerbitkan efek atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan sebagainya, dan investor akan menanamkan modalnya dan membeli efek tersebut melalui perusahaan sekuritas. Selain emiten dan investor, di pasar modal juga terdapat beberapa pihak yang terlibat, misalnya seperti lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi, pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum kegiatan pasar modal syariah, seperti halnya pada pasar modal konvensional, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan atau yang saat ini adalah OJK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa, dan sebagainya. Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan atau yang saat ini adalah OJK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus mengenai pasar modal syariah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, Peraturan Nomor 9 A13 mengenai penerbitan efek syariah. Yang ketiga, Peraturan Nomor 9 A14 mengenai akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Soal yang kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan variabel terpenting dalam pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama, kegiatan pasar modal syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yang berbasis fikih muamalah, yaitu berkaitan dengan larangan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ribawi, serta kehalalan instrumen atau efek yang diperjualbelikan. Yang kedua, regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator pasar modal di Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pasar modal syariah dalam bentuk undang-undang dan peraturan pendukungnya. Sampai saat ini, ada 9 peraturan otoritas jasa keuangan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ikut berperan dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah selain peraturan otoritas jasa keuangan. Sampai saat ini, terdapat sekitar 24 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Yang keempat, Self-Regulatory Organization, melakukan kegiatannya di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. SRO terdiri dari Bursa Efek Indonesia, Lembaga Clearing Penjaminan, atau yang dikenal dengan Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau yang dikenal dengan Custodian Center Efek Indonesia. Soal yang ketiga yaitu, berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi dalam Islam. Menurut saya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang pesat.
Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data Bursa Efek Indonesia yang menyatakan adanya peningkatan jumlah investor syariah dari 5 tahun terakhir. Tidak hanya investor yang mengalami peningkatan, jumlah saham syariah juga semakin mengalami pertumbuhan yang konsisten. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 31 Maret 2021, jumlah saham syariah mencapai 434 saham dari total 724 saham yang tercatat. Sedangkan jumlah investor syariah per Februari 2021 meningkat menjadi 91.703 investor syariah. Pada tahun 2019 dan 2020, secara 2 tahun berturut-turut, Pasar Modal Syariah Indonesia meraih penghargaan dari Global Islamic Finance Awards untuk kategori The Best Islamic Capital Market. Dengan adanya penghargaan tersebut tentu dapat menandai bahwa perkembangan pasar modal syariah di Indonesia memang mengalami pertumbuhan yang pesat. Dengan berkembangnya pasar modal syariah tersebut diharapkan Indonesia dapat menjadi kiblat industri halal global, apalagi mengingat bahwa mayoritas penduduk di Indonesia merupakan masyarakat muslim. Hal tersebut dapat menjadi prospek dan akan mendorong pasar modal syariah di Indonesia semakin berkembang dengan pesat. Dengan berkembangnya pasar modal syariah juga dapat menjadi wadah alternatif penyedia dana dan berinvestasi saham atau efek secara halal. Pentingnya berinvestasi dalam Islam, menurut saya investasi sangat penting, apalagi jika kita berinvestasi yang berbasis syariah. Karena dengan berinvestasi kita dapat menyalurkan harta yang kita miliki agar lebih berkembang dan lebih produktif. Kita pun juga akan memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi tersebut. Apalagi jika kita melakukan investasi yang berbasis syariah, bukan hanya keuntungan dunia saja yang akan kita peroleh, tetapi kita juga akan memperoleh keuntungan di akhirat. Dengan berinvestasi, pihak-pihak yang membutuhkan dana dapat mencari dana dari penyertaan modal yang dilakukan oleh seorang investor. Dengan demikian, kita dapat membantu perekonomian dengan terciptanya lapangan kerja dan usaha baru, serta dapat membantu meningkatkan ekonomi dan keuangan nasional. Soal yang keempat yaitu jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah, serta penyeleksian saham syariah dan penilaian saham di pasar modal. Jadi saham syariah adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas suatu perusahaan karena adanya penyertaan modal dari seorang investor kepada perusahaan yang menerbitkan saham syariah, di mana saham tersebut telah memenuhi kriteria syariah dan sahamnya terdaftar dalam daftar efek syariah. Sebuah saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah apabila saham tersebut telah melewati atau lolos dalam penyeleksian saham syariah. Penyeleksian saham syariah melewati 2 tahapan. Yang pertama, penyeleksian terhadap kegiatan usaha perusahaan. Apakah kegiatan usaha tersebut bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak? Kegiatan usaha yang dikategorikan efek syariah adalah kegiatan yang tidak di bidang perjudian, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan yang mengandung unsur ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian dan judi, perdagangan barang haram, dan transaksi yang mengandung unsur suap. Apabila perusahaan tidak melakukan kegiatan tersebut, maka emiten lulus seleksi saham syariah tahap pertama. Yang kedua, penyeleksian terhadap rasio keuangan perusahaan. Pada tahap ini, emiten yang memiliki kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diseleksi kembali. Total hutang berbasis bunga atau riba dibandingkan total asetnya tidak boleh melebihi dari 45%. Selain itu, total pendapatan non-halal dibandingkan dengan total pendapatan seluruhnya tidak boleh melebihi 10%. Apabila emiten memenuhi semua kriteria tersebut, maka sahamnya dapat dikategorikan sebagai saham syariah dan saham tersebut akan masuk ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian saham. Penilaian saham di pasar modal dapat menggunakan analisis investasi saham. Yang pertama, analisis fundamental, yaitu membandingkan kinerja saham dengan saham lainnya sebelum memutuskan untuk membeli saham tersebut. Beberapa rasio keuangan yang penting dalam analisis fundamental adalah return on equity, earning per share, price to earning ratio, price to book value, dividend yield,
dan debt to equity ratio. Analisis yang kedua yaitu menggunakan analisis teknikal. Menggunakan grafik pergerakan saham sebagai alat dasar analisisnya. Demikianlah penyampaian jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah pasar modal syariah yang bisa saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.